Selamat siang rekan-rekan semua. Dari hasil respon FAQ yang kita kirim beberapa hari yang lalu, ternyata hampir semua pertanyaan itu dialami dan dihadapi oleh rekan-rekan proyek. Jadi oleh sebab itu kami putuskan untuk membuat video tutorial tentang kiat menghadapi panggilan terhadap penegak hukum. Nanti untuk kesempatan selanjutnya kita akan persiapkan juga permasalahan lain seperti permasalahan kontraktual dan persoalan kerja tambah kurang. Baik, untuk permasalahan hukum, kita ketahui ada 4 fase terhadap penanganan suatu tindak pidana, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan atau persidangan. Kita masuk di penyelidikan. Di pasal 1 angka 5 KUHP jelas bisa dibaca. Jadi penyelidikan ini merupakan tahap awal ya untuk mengumpulkan keterangan bukti-bukti terhadap dugaan suatu tindak pidana. Dapat kita teruskan, dibaca. Terjadinya penyelidikan dikarenakan adanya informasi atau laporan diterima oleh penyelidik atau suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana yang diketahui langsung oleh penyelidik. Kemudian adanya laporan polisi, bisa juga karena adanya pemeriksaan di tempat kejadian perkara, bisa juga karena hasil pengembangan dari pemeriksaan saksi atau tersangka terhadap suatu tindak pidana, sehingga mengarah ke pidana baru. Ini jelas ya, mengumpulkan bukti, keterangan, dokumen-dokumen, surat-surat. Ini dalam rangka untuk ditelaah lebih lanjut apakah hasil penyelidikan ini nanti bisa ditingkatkan menjadi penyidikan guna untuk menentukan siapa tersangkanya. Ini biasanya nanti para penyelidik itu melakukan gelar perkara atau expose. Ini contoh surat panggilan. Dalam tahap penyelidikan itu perihalnya itu hanya disebut undangan untuk klarifikasi. Nah, undangan klarifikasi ini sebenarnya tidak dikenal di KUHP kita ya. Jadi sebenarnya kita tidak wajib hadir. Tapi bagi rekan-rekan saya usulkan untuk arif untuk menyikapi jika kita menerima undangan klarifikasi, apakah kita harus hadir atau tidak. Karena khawatirnya begitu nanti tahap kasus dinaikkan menjadi tahap penyidikan, kita akan dipanggil lagi tuh, minimal sebagai saksi. Nah, di situ tuh nanti subjektivitas penyidik, kalau dia kesel sama kita dipanggil sebelumnya, diundang nggak pernah datang, bisa-bisa aja mereka berwenang memeriksa kita 1 kali 24 jam. Jadi walaupun tidak wajib ya untuk hadir dan memenuhi undangan ini, jika berkesempatan saya usulkan untuk tetap hadirlah.
kita menunjukkan sikap kooperatif. Lihat di undangan ini tidak ada tulisan pro justisia atau untuk keadilan. Jelas? Sekarang ke penyidikan. Ini juga jelas di pasal 1 angka 2 KUHP. Intinya untuk menemukan siapa tersangkanya, menjadi suatu tindak pidana menjadi lebih terang. Jadi kewenangan penyelidik dan penyidik sebenarnya sama ya. Bisa menerima laporan, pengaduan, memeriksa, mengumpulkan, menyuruh berhenti. Kalau penyelidik tidak bisa melakukan penahanan, akan tetapi bisa membawa si terperiksa untuk menghadap ke penyidik. Yang bisa melakukan penahanan hanya penyidik, termasuk melakukan penyitaan. Ini prosesnya. Tindakan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan itu dapat dilakukan oleh penyidik. Termasuk untuk menjemput paksa. Kalau kita sebagai saksi sudah 3 kali berturut-turut dipanggil tidak hadir, bisa dijemput paksa. Nah, apabila berkas sudah lengkap, penyidik akan membuatkan resumenya, menyusun berkas perkara dan melimpahkannya ke kejaksaan. Nanti kejaksaan menerima pelimpahan berkas perkara, nanti ditelaah apakah sudah lengkap atau belum. Itu nanti ada formulirnya juga yang kita kenal dengan istilah P17, 18, P19. Itu apabila kurang lengkap atau tindak pidananya kurang tersusun rapi, itu biasa disuruh perbaiki. Namun apabila sudah lengkap, nanti menjadi P21 namanya. P21 artinya berkas sudah lengkap dan siap untuk didaftarkan di pengadilan negeri untuk selanjutnya sidang. Ini syarat sah pemanggilan oleh penyidik. Itu sudah diatur di pasal 112, 119 dan 227 KUHP. Syarat sahnya suatu panggilan itu jelas identitas yang dipanggil, persangkaannya apa, sebagai apa, terhadap dugaan apa yang dilakukan oleh siapa, termasuk identitas penyidiknya di situ jelas, datang menghadap siapa, waktu dan tempat. Semua sudah diatur. Jadi nggak serampangan surat panggilan ini ya. Ini tersangka. Itu jelas kalau kita sebagai tersangka di situ disebut selaku tersangka terhadap dugaan apa. Kalau saksi tertulis kita sebagai saksi terhadap siapa tersangkanya. Di situ disebut tuh nanti. Nah, yang menarik untuk saksi sejak tahun 2010 itu Mahkamah Konstitusi itu memperluas. Jadi saksi bukan hanya orang yang mendengar atau melihat langsung, tapi orang yang mempunyai pengetahuan terkait dengan terjadinya tindak pidana. Ini jelas. Nanti rekan-rekan kalau tertarik dengan materinya dapat japri ke saya, akan saya kirimkan. Ini saksi ya. Tadi kalau undangan memberi keterangan itu tidak wajib. Tapi kalau sebagai saksi wajib. Kalau kita tidak hadir setelah 3 kali dipanggil, itu ada ancaman pidananya ya. Paling lama 9 bulan ini.
Untuk panggilan pertama kedua bisa kita mangkir dengan alasan yang jelas, tapi untuk panggilan ketiga udah nggak bisa lagi. Oke, clear sampai di sini? Ini ilustrasinya. Ini self-explanatory. Ini kita lihat yang terakhir ini. Ada surat perintah membawa, artinya dijemput paksa kita kalau nggak hadir nih. Ini yang terakhir nih, penerimaan. Nah, ini kalau sebagai tersangka, jelas nih, lihat di pojok kiri atas ada tulisan pro justisia. Atau kalau KPK biasanya menggunakan istilah untuk keadilan. Itu artinya sama aja itu. Ini jelas nih, di surat panggilan ini, semuanya terpenuhi. Dasar pemanggilannya apa, alasan pemanggilannya terkait dengan tindak pidana apa, pasal berapa yang dipersangkakan, status kita bagaimana, apakah saksi atau tersangka atau ahli, waktu dan tempat pemeriksaan, jelas ditandatangani dan dicap oleh penyidik. Identitas penyidik juga jelas. Nah, pro justisia ini berdasarkan setelah adanya sprindik ya, surat perintah penyidikan. Itu di pasal 8 dan 75 KUHP itu diatur. Jadi sebelum melakukan penyidikan itu ada surat perintah penyidikan terlebih dahulu, namanya sprindik. Kalau yang penyelidikan sprinlindik biasanya. Saksi juga begitu, hampir sama. Cuman bedanya ini status kita tersangka apa saksi. Di kiri atas juga pro justisia atau untuk keadilan juga wajib tertera. Nah, untuk pendampingan penasihat hukum, kalau kita sebagai saksi itu tidak berhak dan tidak wajib untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum. Yang berhak mendapatkan pendampingan penasihat hukum itu hanya tersangka atau terdakwa. Nah, tapi hak ini, hak tersangka dan terdakwa ini menjadi wajib apabila ancaman hukuman yang dipersangkakan terhadap dirinya itu 15 tahun. Jadi kalau kita diancam dengan hukuman pidana 15 tahun, kalau tidak mendapat pendampingan, itu tuntutan bisa gugur demi hukum. Ini jelas. Jadi kalau rekan-rekan sebagai saksi, nanti tergantung ke penyidik apakah menerima kehadiran penasihat hukum atau tidak. Cuma nanti yang ditanya itu saksi ya. Jadi penasihat hukum itu sifatnya hanya pasif, dia hanya memeta dan mencatat pemeriksaan yang sedang berlangsung guna untuk menyusun pembelaan nanti di tahap pemeriksaan di pengadilan. Ini yang 15 tahun wajib didampingi oleh penasihat hukum ya. Ancaman 15 tahun ke atas.
Yang 5 tahun juga demikian. Kalau tidak mampu, nanti bisa meminta ke penyidik untuk menunjuk penasihat hukum terhadap kita. Jadi hanya tersangka atau terdakwa yang berhak dan wajib didampingi penasihat hukum. Nah, penasihat hukum sendiri itu tidak dapat melakukan intervensi, tidak dapat menjawab langsung, itu hanya sebatas memberikan advokasi, bersifat kooperatif, dan yang perlu digarisbawahi bersifat pasif, hanya sebagai pengamat. Dan tidak boleh langsung berbicara penyidik menyela, hanya bisa memberikan advokasi kepada orang yang didampinginya. Jadi buat rekan-rekan, jika memberikan keterangan sebagai saksi, jangan sampai nanti hal-hal yang tidak perlu untuk dikonsultasikan jadi konsultasi. Misal ditanya alamat, ditanya umur, itu kan sudah bisa jawab sendiri. Jadi yang kira-kira menyangkut permasalahan hukum atau peristiwa pidana yang ragu bisa dikonsultasikan terlebih dulu sebelum menjawab atas pertanyaan penyidik. Demikian rekan-rekan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa di email atau japri. Nanti kita juga kirim materinya dan akan kita jawab pertanyaannya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.